andai kata orang muslim ini takut untuk tidak membayar zakat dan tahu dia akan ancaman tadi, maka mohon maaf Bapak Ibu, itu perkembangan zakat kita tinggi. Saya termasuk ikut dalam, waktu itu saya pernah bertanya kepada Pak Hilman Latif itu, dari Muhammadiyah saja Bapak Ibu, dari Muhammadiyah saja, itu per tahun, kalau saya tak salah, itu per tahun dana yang dihimpun oleh lembaga amil zakat Muhammadiyah, lembaga amil zakatnya itu bisa menghimpun sampai 3T. Itu dana Bapak Ibu, dana zakat, dan itu diambil dari orang-orang Muhammadiyah saja. Coba bayangkan ketika umat muslim ini sadar dengan membayar zakat, kira-kira kekuatan ekonomi kita kuat atau tidak? Kuat atau tidak? Artinya apa? Untuk berbicara tentang, mohon maaf, kemiskinan itu seperti yang terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz, sangat memungkinkan Pak, sangat mungkin. Hanya saja hari ini umat muslim tak sadar. Hanya saja hari ini umat muslim yang kaya itu enggan bayar zakat. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam, bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salehah. Allah jadikan keluarga kita yang selalu taat kepada Allah. Allah jadikan orang-orang tua kita baik yang telah mendahului kita, Allah terima amal ibadahnya. Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Dan bagi orang tua kita yang masih hidup, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi, Allah berikan kesehatan. InsyaAllah selalu berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini kemarin kita sampai pada poin yang ke dosa besar dari kitabnya Imam Az-Zahabi, dosa besar yang keempat, yaitu tentang apa namanya? Yang keempat itu Bapak Ibu, tarkus shalah. Hari ini kita akan masuk pada poin yang kelima, al-kabair atau al-kabirah al-khamisah. Al-kabirah al-khamisah itu berkenaan tentang zakat atau man'uz zakah. Orang-orang yang enggan membayar zakat. Jadi salah satu dosa besar, kata Imam Az-Zahabi itu, dalam kitab beliau itu dinukil, itu ada sekitar 76 dosa besar yang sudah kita pelajari sampai pada nomor 4, yaitu tentang tarkus salah, meninggalkan salat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dosa besar meninggalkan salat, dosa besar melakukan kesyirikan, dosa besar membunuh manusia, dosa besar melakukan perbuatan sihir. Yang datang ke dukun dosa besar.
yang bermain dengan sihir dosa besar. Nah, malam hari ini Bapak Ibu ada dosa besar yang lain Bapak Ibu. Yang nomor 5 oleh Imam Az-Zahabi sebut, yang kelima itu adalah orang yang tidak mau membayar zakat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita sampai pada poin itu saya ingin angkat sedikit sejarah Bapak Ibu. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, itu pekerjaan Abu Bakar banyak. Pekerjaan sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrin Siddiq selaku khalifah setelah dia, setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berat. Orang-orang banyak yang murtad, keluar daripada Islam pasca meninggalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bermunculan nabi-nabi palsu. Yang masyhur itu ada 3. Tapi dalam beberapa riwayat sejarah itu tercatat semasa Nabi hidup sampai meninggal Nabi itu ada 7 nabi palsu. Berat Bapak Ibu. Kalau hari ini, tapi kan kita tak boleh berandai-andai dan tak boleh berkalau-kalau. Hari ini nabi palsu banyak. Yang mengaku nabi banyak, yang mengaku Tuhan pun ada. Yang uniknya banyak yang tak mau ngaku iblis. Tidak mau dia. Di KTP-nya siapa? Tuhan katanya. Ada. Di Banyuwangi itu dia ngaku Tuhan. Di KTP-nya ngaku Tuhan. Namanya Tuhan memang. Ada yang ngaku malaikat, ada yang mengaku mendapat wahyu, ada yang mengaku bisa berbicara dengan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kemudian Bapak Ibu, tidak ada yang mengaku kalau mereka mengaku dirinya sebagai iblis ataupun setan. Tidak mau, karena mereka tahu itu jelek. Yang mereka tahu yang baik-baik saja. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nabi palsu bermunculan, orang keluar daripada Islam. Ada satu lagi yang diperangi, yang dilakukan oleh Umar, yang dilakukan perperangan oleh Abu Bakrin Siddiq, atau yang diperangi oleh Abu Bakrin Siddiq. Siapa dia? Mereka yang tidak mau membayar zakat. Itu diperangi oleh Abu Bakar. Hari ini kalau ada orang tak mau bayar zakat, itu kalau diperangi itu bagus. Undang-undang pajak, kalau orang tak bayar pajak itu kena sanksi. Tapi coba kalau orang tak bayar zakat, ada kena sanksi? Makanya orang tak mau. Biasa saja, tak ada ketakutan. Karena ancaman itu disampaikan hanya, mohon maaf, ancaman tentang zakat itu hanya disampaikan dari masjid ke masjid. Tapi coba pajak, di mana-mana ada. Bahkan baleho besar, bayar pajak. Masyarakat yang baik yang bayar pajak. Tapi tak disebutkan di situ. Muslim yang baik yang bayar zakat gitu. Tidak disebutkan. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sepertinya baleho tentang zakat itu pun penting juga. Kita berharap kepada Majelis Ulama Indonesia dan pemangku tokoh-tokoh agama yang lain, kalau bisa pasanglah baleho sebanyak-banyaknya tentang zakat tuh. Biar umat muslim ini sadar bayar zakat. Banyak orang kaya ngaku miskin. Banyak orang kaya ngaku miskin. Apa maksudnya ngaku miskin itu? Tak mau bayar zakat. Tapi kita tak punya kewenangan untuk bisa memaksa mereka bayar zakat. Itu kan urusan dia dengan Tuhannya. Ini masalah nih. Nanti kita kuliti Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tentang orang-orang yang tidak mau membayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar. Andai kata ketika itu Abu Bakar tidak memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, maka ketika itu bisa dipastikan Bapak Ibu, syariat zakat itu hilang. Untuk mempertahankan syariat itulah kemudian diperangi oleh Abu Bakar orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ancamannya berat. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu ancamannya. Sayutawwaquna ma bakhilu. Orang yang tak mau bayar zakat itu dianggap sebagai orang bakhil, orang pelit. Dalam konteks Muhammadiyah, dalam tulisan orang-orang Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Nahar Ilyas mengkategorikan makna zakat tersebut 3. Maknanya 3. Salah satu di antara makna yang 3 tersebut, salah satu itu berartikan makna sosial atau makna kemanusiaan. Makna zakat tadi diartikan oleh beliau makna kemanusiaan. Artinya orang yang bayar zakat itu dia cinta terhadap sesama manusia. Cinta kepada manusia.
Bahkan sebaliknya kata beliau, kalau ada orang yang tidak mau membayar zakat, sebenarnya dia sedang tidak mencintai manusia. Manusia siapa? Yang berhak mendapatkan zakat. Bahkan kata beliau, orang yang tidak membayar zakat itu, dalam tulisan beliau itu, beliau kata, itu orang sedang berlaku atau melakukan kezaliman kepada manusia yang lain. Bahkan dalam riwayat Nabi kata, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Dikategorikan orang zalim. Dan orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap manusia kelak di akhir zaman itu, maaf, di hari kiamat, dimintai pertanggungjawab. Berat Bapak Ibu pertanggungjawabannya Bapak Ibu. Yang punya harta tak bayar zakat diminta. Kaitannya kalau cuman dia tak bayar zakat kepada Allah, dosanya sama Allah. Tapi kalau kaitannya dengan manusia, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita Bapak Ibu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Itu harus dikeluarkan zakat itu. Makanya Bapak Ibu kata Muhammadiyah itu berpandang begini. Tidak hanya Muhammadiyah sebenarnya Bapak Ibu. Ada beberapa pandangan-pandangan yang, bahkan Yusuf Al-Qardawi itu, kata Yusuf Al-Qardawi, teologi kemiskinan. Jadi Yusuf Qardawi itu punya satu buku judulnya Teologi Kemiskinan. Kata Yusuf Qardawi, salah satu teologi kemiskinan itu menghilangkan kemiskinan itu dengan zakat. Itu diantara sekian banyak poin yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qardawi. Makanya pandangan Yusuf Al-Qardawi itu banyak dipakai Bapak Ibu, banyak dipakai di era kontemporer ini terkait tentang zakat tersebut. Dan itu banyak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali ke permasalahan tadi. Tidak orang-orang yang tidak mau membayar zakat dianggap sebagai dosa besar. Pelaku dosa besar itu diancam oleh Allah. Ancamannya sudah kita sampaikan dari awal. Apa ancamannya? Ada orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dilaknat. Yang kedua, Allah tak mau mengajak mereka berbicara. Allah tak mau mensucikan mereka. Allah tak mau melihat mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Coba besok Bapak Ibu. Dulu ceritanya memang begitu. Sudah berulang kali kita ceritakan itu Bapak Ibu. Dipasang baleho tentang riba. Tentang riba dipasang baleho besar-besar. Sampai kata orang perbankan bank konvensional itu berpengaruh sangat terhadap nasabah-nasabah mereka. Saking takutnya mereka ambil tuh. Artinya apa? Kalau baleho itu kita pasang tentang zakat, kemudian dalam gambar tersebut kita buat api menyala. Kira-kira, ini kira-kira saja. Setiap hari dia lihat tentang itu, kira-kira terbuka atau tidak hati dia untuk bayar zakat itu. Yang kedua, zakat itu memang hari ini sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting. Salah satu kekuatan ekonomi umat muslim adalah dengan zakat juga. Salah satu kekuatan ekonomi umat muslim itu dengan zakat. Irfan Shauqiwik, seorang pakar ekonom, mengatakan tentang zakat itu. Bahkan kata beliau, dalam mengutip dari pandangan Imam Abu Hanifah dalam tulisan beliau itu kata beliau, bahkan boleh saja zakat itu diproduktifkan. Ketika zakat itu diproduktifkan, saya termasuk salah satu peneliti zakat produktif. Dulu Bapak Ibu, ketika saya masih di Yogyakarta, saya menjadi mahasiswa salah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di bawah bimbingan Profesor Dr. Hilman Latif. Hari ini menjadi Dirjen Haji dan Umroh. Jadi yang sekarang jadi Dirjen Haji dan Umroh sekarang ini, itu dulu pembimbing skripsi saya. Saya melanjutkan penelitian beliau pada tahun 2014 yang beliau pernah lakukan di tahun 2008. Apa kata beliau? Merujuk kepada pemahaman itu. Dan ini ada kaitannya dengan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah waktu itu. Satu daerah Bapak Ibu, satu daerah.
Mungkin kisaran warganya ketika itu sekitar 200 kakak lebih, kalau saya tak salah dalam tulisan itu. Itu orang yang tak mampu atau yang miskin, itu kategori kemiskinan itu di atas 20. Di atas 20, mungkin kita anggaplah 30 orang. Tapi program yang dibangun oleh beliau ketika itu adalah melakukan penelitian bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, yang ketika itu belum sentralisasi, masih satu-satu, namanya Bapelurzam. Jadi Bapelurzam ini memberikan dana produktif, dana zakat, tapi yang kemudian diproduktifkan oleh mereka melalui amal usaha. Akhirnya diberikan Bapak Ibu bantuan kepada orang-orang tak mampu tadi, diberikan. Kemudian mohon maaf, diberikan pendampingan sama mereka, diberikan pendampingan, termasuklah salah satunya kami yang ikut mendampingi. Selama 4 bulan Bapak Ibu, selama 4 bulan. Yang tadinya di antara 20 orang tadi, itu mereka mustahik, 4 bulan kemudian menjadi muzakki. 4 bulan Bapak Ibu, menjadi muzakki. Artinya apa? Yang tadinya tidak bayar zakat, yang tadinya tidak bayar zakat, 4 bulan kemudian mereka bisa mengatakan bahwa kami tahun depan bayar zakat, kata dia. Coba bayangkan Bapak Ibu, itu kekuatan zakat. Tapi coba pola pikir umat Islam hari ini dikembangkan dengan gaya begitu. Dibuat ancaman ketakutan terhadap tidak membayar zakat. Coba umat Islam, andai kata orang muslim ini takut untuk tidak membayar zakat dan tahu dia akan ancaman tadi, maka mohon maaf Bapak Ibu, itu perkembangan zakat kita tinggi Bapak Ibu. Saya termasuk ikut dalam, waktu itu saya pernah bertanya kepada Pak Hilman Latif itu, dari Muhammadiyah saja Bapak Ibu, dari Muhammadiyah saja, itu per tahun, kalau saya tak salah, itu per tahun dana yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, lembaga amil zakatnya itu bisa menghimpun sampai 3T. Itu dana Bapak Ibu, dana zakat, dan itu diambil dari orang-orang Muhammadiyah saja. Coba bayangkan ketika umat muslim ini sadar dengan membayar zakat, kira-kira kekuatan ekonomi kita kuat atau tidak? Kuat atau tidak? Artinya apa? Untuk berbicara tentang, mohon maaf, kemiskinan itu seperti yang terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz, sangat memungkinkan Pak. Sangat mungkin, hanya saja hari ini umat muslim tak sadar. Hanya saja hari ini umat muslim yang kaya itu enggan bayar zakat. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Kesadaran untuk bayar zakat itu tidak muncul, karena apa? Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Coba kita paksa. Andai kata zakat itu dipaksa seperti undang-undang, seperti pajak, saya kira banyak yang bayar zakat Pak, takut. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kita sedikit membandingkan. Di Malaysia itu Bapak Ibu, yang bayar zakat dikurangi pajaknya Bapak Ibu. Dikurangi pajaknya. Dulu pernah terjadi. Di Indonesia itu diajukan Masdar S. Masudi namanya. Seorang pakar sosial kalau saya tak salah, Indonesia pernah mengajukan, mungkinkah pajak diganti dengan zakat, kata dia. Tapi ide itu berjalan begitu saja. Ide itu berjalan begitu saja. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Konsep yang dibangun Bapak Ibu. Coba bayangkan kesadaran kita terhadap zakat tadi. Sehingga ketika kita umat muslim ini sadar dengan kewajiban kita terhadap zakat, saya kira sangat-sangat memungkin bagi kita untuk timbul kekuatan ekonomi kita itu kuat. Sangat mungkin sekali. Tidak ada Bapak Ibu orang-orang yang bayar zakat itu miskin, itu tak ada. Kami belum dapatkan lagi. Saya punya kawan melakukan penelitian terhadap orang yang bayar zakat tapi miskin. Tidak ada Pak. Karena janji Tuhan. Karena itu janjinya Allah. Orang yang bersedekah itu tidak mungkin miskin. Orang yang berzakat itu tidak mungkin miskin. Tapi justru semakin Allah kayakan. Karena apa? Karena mereka taat kepada Allah.
Maka dosa orang yang tidak membayar zakat itu banyak. Satu, dosa karena dia tidak taat kepada Allah. Yang kedua, dosa dia kemudian melanggar aturan syariat Islam. Yang ketiga, dia zalim kepada manusia. Setidaknya 3 hal, Pak, yang dosa yang dilakukan. Tapi bayangkan ancaman Allah dari 3 dosa yang kita lakukan tadi, ancamannya berat. Sudah kita dimasukkan ke dalam neraka, Allah tak mau sucikan kita, bagi kita azab yang sangat pedih. Kemudian ada zalim terhadap manusia. Dan yang paling parah lagi, orang yang tidak mau membayar zakat dianggap begal. Tahu Bapak Ibu begal? Mengambil hak orang lain tanpa izin. Mengambil hak orang lain dengan paksa. Coba bayangkan Bapak Ibu. Tapi kita masih tak mau. Makanya Bapak Ibu, kita perlu regulasi. Kita perlu aturan. Kita berharap Bapak Ibu kepada pemimpin-pemimpin kita kelak, mudah-mudahan muncul peraturan, baik itu peraturan pemerintah atau peraturan daerah tentang zakat itu. Memang betul ditekankan. Kita butuh pemimpin yang muslim, yang mengerti nilai-nilai keislaman. Biar apa Bapak Ibu? Biar mereka tahu untuk membangun, membangkitkan umat Islam, peradaban Islam itu. Kalau lewat jalur ekonomi, ya lewat zakat itu. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Banyak Bapak Ibu. Jadi Islam itu sudah mengatur segala hal. Hablum minallahnya sudah, hablum minannasnya juga sudah disampaikan. Sudah Allah sampaikan. Bahkan kata Allah, kata Nabi dalam riwayat yang lain, salasatun awwalu salasatin yadkhulun nar. 3 golongan yang pertama sekali masuk ke dalam neraka. Awwalu salasatin yadkhulun nar. 3 golongan yang pertama kali masuk neraka, kata. Dan diharamkan masuk surga. Yang pertama adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim itu tidak bisa masuk neraka, tidak bisa masuk surga. Yang pertama kali masuk neraka. Masuk neraka itu pemimpin yang zalim. Apa kriteria pemimpin yang zalim tadi? Pemimpin yang tidak memikirkan nilai-nilai Islam, itu zalim. Biar tahu juga. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Penting Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Al-a'iq liwalidayh. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang tidak mau bayar zakat. Di dalam haknya, di dalam hartanya, itu ada hak orang lain, tapi falam yuaddi. Mereka tak kasih, mereka tak keluarkan. Awwalu salasatin yadkhulun nar. Orang yang termasuk dalam 3 golongan yang pertama masuk neraka. Dengan harta mereka tak mau kasih. Boro-boro sedekah yang wajib saja tidak mereka lakukan. Apalagi yang sunnah. Makanya Bapak Ibu banyak hari ini banyak meme. Bapak Ibu tahu meme? Ya video-video singkat tapi lucu gitu. Ketika kotak infak berjalan gitu, diambilnya duit dalam sakunya, yang dikeluarkan adalah yang 1.000 atau 2.000 atau pokoknya paling tinggi 5.000 lah kan gitu. Tiba-tiba kotak itu sampai di belakang. Rupanya duit dia jatuh, 100.000 jatuh dari sakunya gitu. Ditemukan oleh kawan di belakang tadi, diambil. Ketika melihat kotak infak yang sudah mendekat, dikira dia duit tadi untuk dimasukkan ke kotak infak. Kemudian diambilnya duit 100.000 tadi. Kawan ni tak ngomong kalau itu duit dia, dimasukkanlah duit ke dalam kotak infak. Kemudian disampaikan sama kawan belakang, itu duitmu yang jatuh, kata dia. Langsung pukul di kepala dia. Astagfirullah, kata dia. Paham maksud saya Bapak Ibu? Orang hari ini sedekah mikir-mikir. Yang sedekah sunnah mikir-mikir. Kalau bisa zakat itu tak ada orang mau bayar zakat Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, punya rumah bertingkat, kalau di samping rumahnya ada orang yang belum makan, anaknya tidak sekolah, sakit dia tak terurus, maka orang yang rumah bertingkat tadi jangan pernah mimpi masuk surga dulu. Bermimpi saja jangan.
Sampai di sini paham Bapak Ibu? Bayangkan Bapak Ibu. Itu diperangi Bapak Ibu. Diperangi. Bahkan mohon maaf memang harus dipaksa. Hari ini tuh bayar zakat harus dipaksa memang. Kita berharap besok ada regulasi yang tidak bayar zakat. Nah, diketok pintunya Bapak Ibu. Datangin kalau perlu. Kita perlu datang itu. Kalau perlu apa namanya? Jemput bola namanya. Sekarang kan tak, tunggu saja. Nunggu orang datang bayar zakat. Entah kapan-kapan orang datang bayar zakat. Tapi coba kalau diancam dengan undang-undang, wah mantap sekali. Tapi kan negara kita bukan negara Islam Pak Ustaz. Oh ya, betul. Tapi setiap daerah kan bisa atau berhak mengeluarkan perda. Peraturan daerah. Boleh apa tidak? Nah, kita tanya nanti Pak Ustaz. Kita tanya nanti. Bukan tak boleh, insya Allah boleh. Kebetulan malam hari ini ada bersama kita guru kita. Nanti kita tanya Ustaz sama beliau, boleh apa tak boleh? Insya Allah. Mudah-mudahan ada jawaban dan bisa kita dapatkan peraturan daerah yang baik yang bisa mengikat untuk kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, di Riau saja orangnya kaya-kaya. Ini Bapak Ibu saya kasih tahu. Kalau orang Riau sekolah di Yogyakarta, bawa baik itu motor atau mobil, itu nampak plat BM, itu orang bilang begini Bapak Ibu, itu orang minyak tuh kata dia. Itu Pak pandangan orang Pak, mohon maaf, pandangan orang Jogja terhadap orang Riau itu begitu. Naik motor dia misal, pakai motor atau pakai mobil, pakai apa? Yang jelas di situ BM gitu. Orang tahunya itu orang kaya itu. Meskipun mereka tidak tahu itu di rumahnya seperti apa, tapi mereka beranggapan itu orang kaya. Apalagi di Riau ini Bapak Ibu. Banyak sekali orang kaya. Jadi sebenarnya kita Riau ini punya potensi besar. Sangat besar sekali. Untuk apa? Mengumpulkan harta, baik itu zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Dulu Bapak Ibu wakaf itu banyak sekali yang tidak terurus itu. Kami pernah melakukan penelitian ke lembaga amil zakat itu Basnas pusat di Jakarta itu. Kita pernah lakukan penelitian itu Bapak Ibu. Banyak sekali, mohon maaf, ada program-program produktivitas itu yang tidak tersalurkan. Tapi itu dulu tahun 2015. Sudah sangat lama. Tapi mudah-mudahan sekarang programnya baik-baik dan bagus-bagus. Itu yang kita harapkan. Ada program satu kakak satu sarjana ya kalau saya tak salah. Itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa dampak dari orang yang tidak mau membayar zakat? Dampak dari orang yang tidak mau membayar zakat hari ini Bapak Ibu, itu sebenarnya ada poin yang lebih penting Bapak Ibu. Apa poin yang lebih penting? Kurangnya perhatian muslim terhadap muslim yang lain. Perhatian muslim terhadap muslim yang lain itu kurang. Betulkah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang dinukil oleh Imam Syekh Hasim Al-Ash'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, 30 tanda 30 tanda datangnya akhir zaman. Apa kata beliau? Nomor 1, di akhir zaman itu kurangnya perhatian orang terhadap agama. Perhatian orang terhadap sesama muslim kurang, perhatian mereka terhadap agama kurang. Kalaulah zakat yang sudah wajib saja tidak kita bayar, mohon maaf, apalagi syariat-syariat yang lain. Salat mesti malas-malas, puasa karena terpaksa atau malu. Malu dia. Kalau tak puasa, tetangga puasa. Nak makan bingung. Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Berpuasa bukan karena Allah, tapi karena manusia. Begitu hari ini. Orang bayar zakat takut. Takut apa? Kaya tapi kok tidak bayar zakat ya, kata. Takut dicibir. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Baik. Perhatian muslim terhadap agama berkurang. Tapi kata Nabi dalam prediksinya begitu Bapak Ibu. Kata Nabi dalam riwayatnya begitu. Kelak di akhir zaman itu orang muslim itu perhatian dia terhadap agama berkurang sedikit demi sedikit.
Orang-orang tak lagi memperhatikan nilai-nilai tersebut. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jadi Bapak Ibu, dalam riwayat yang lain, dalam hadis Nabi Bapak Ibu, itu dari ayat Al-Quran, tapi kemudian dalam hadis Nabi yang lain kata Nabi, nanti orang-orang yang tidak bayar zakat itu disebut dengan orang pelit. Nah Bapak Ibu, nanti harta mereka itu dikalungkan ke badan mereka Bapak Ibu. Mereka bawa tuh harta mereka, kemudian dibakar Bapak Ibu bersama dengan orangnya. Dibakar bersama dengan orangnya. Dan itu dililitkan kepada mereka, dilingkarkan kepada badan mereka, dan itu dibakar pada mereka Bapak Ibu. Contoh yang jelas adalah Qarun. Allah hancurkan sekaligus. Dianya masuk, orangnya, hartanya masuk, orang pun juga masuk. Gara-gara Qarun itulah muncul namanya harta karun tadi. Gila orang cari harta karun hari ini. Digalinya tanah, rupanya tanah sana kata di harta karun. Masya Allah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan yang paling besar kepada kita, apa yang membuat kita untuk tidak membayar zakat? Tapi belum sampai lagi Pak Ustadz. Gaji kami per bulan cuma 4 juta. Dipotong cicilan rumah, dipotong cicilan mobil. Ini dipotong semua. Dipotong biaya hidup. Cicilan mobil 1 juta, cicilan rumah 1 juta, biaya hidup 2 juta. Pendapatan per bulan gaji 4 juta. Habis apa tak habis itu? Jadi kami tak usah bayar zakat Pak Ustaz. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau begitu pola pikir kita hari ini Bapak Ibu, saya yakin banyak yang tidak bayar zakat itu. Orang kaya hari ini Bapak Ibu boleh cek, cari orang kaya yang rumahnya bertingkat 5 itu, yang tidak punya hutang. Cari Bapak Ibu. Rata-rata orang kaya punya hutang. Entah itu hutang rumah dia, entah itu hutang mobil dia. Beli mobil kredit tidak cash. Beli rumah kredit juga tidak cash juga. Beli tanah, beli sawit tidak cash juga, kredit juga. Artinya apa? Banyak hutangnya, banyak. Jadi kalau dikurang hutang semua, anggaplah gaji dia per bulan 30 juta. Kalau dibayar semua utang-hutang tadi, kira-kira tinggal berapa Bapak Ibu? Biaya hidup mereka saja mungkin sebulan mau 5 juta ke atas. Anggaplah 5 juta. Tinggal 25 juta. Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan sawit, pokoknya semua dicicil. Artinya apa? Mencari celah untuk tidak bayar zakat, itu saja. Mencari celah untuk tidak membayar zakat. Yang kedua Bapak Ibu, orang-orang seperti ini sedang meremehkan Allah. Ada salah satu kelompok yang disebut dengan Murji'ah. Kelompok Murji'ah itu adalah kelompok yang memudah-mudahkan, yang meremehkan dosa besar. Kalaulah zakat masuk dalam kategori dosa besar, ada orang yang kemudian meremehkan aturan zakat, menganggap remeh zakat, tidak mau bayar zakat, ingkar dengan zakat, bahkan mencela orang-orang yang meminta zakat dari mereka. Itu beda tipis saja dengan kelompok Murji'ah itu Bapak Ibu. Kelompok Murji'ah itu kelompok yang memudah-mudahkan. Kata mereka, pelaku dosa besar itu tidak kafir. Ulama sepakat itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar itu bisa dikategorikan kufur. Tak bisa ditangguhkan, tidak hanya ditangguhkan di hari kiamat saja. Artinya apa bagi mereka? Kalau kelompok Murji'ah itu, siapapun yang melakukan dosa besar, sekalipun syirik ataupun zakat sekalipun, tidak mau bayar zakat sekalipun, mereka bukan kufur, sekalipun mereka ingkar. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kelompok itu hari ini banyak. Kelompok Murji'ah hari ini banyak yang mencoba merusak pola pikir masyarakat, yang mencoba merusak umat muslim. Apa kata mereka? Tidak apa-apa, tidak bayar zakat, kan hartamu belum sampai masanya. Artinya apa? Kita dibuat ragu dengan agama kita sendiri. Dibuatnya iman kita lemah, tidak mau bayar zakat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalaulah
kalaulah harta kita belum sampai, tapi kita sudah terlanjur bayar, tidak dihitung zakat kan, tapi bisa dihitung sedekah. Makanya Bapak Ibu ada namanya zakat profesi. Tahu Bapak Ibu zakat profesi? Yang sudah diambil setiap bulan sudah dipotong. Memang itu menuai perdebatan di kalangan para ulama, praktisi, termasuk para praktisi yang ada di lembaga amil zakat. Kata mereka, itu kan keluar dari jalur konsep. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau seandainya bayar diambil duit tadi untuk zakat, ternyata dihitung 1 tahun tidak sampai 85. Artinya apa? Kalau tak sampai zakat kita kan sampai sedekah kita. Dihitung sedekah. Rugikah kita? Tidak rugi. Hari ini yang muncul dalam benak kita itu adalah konsep apa? Konsep bakhil, pelit, bukhala, takut kehilangan harta. Ambil tu harta. Ketika mati tak akan kita bawa. Apa kata seorang orang gila berkata kepada siapa kemarin saya ceritakan? Kepada Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Apa kata orang gila tersebut? Aku bertanya kepada orang-orang yang di dalam kubur, yang dulu mereka punya rumah, punya harta melimpah, punya istana. Kemana istana mereka? Apa kata Harun Ar-Rasyid? Orang gila kata dia. Orang gila dikatakan dalam kitab Al-Uqala Al-Majanin. Tapi apa kata orang gila tadi? Kau kayakan dirimu, kau megahkan istanamu, kau besarkan rumahmu, kau berikan kekuasaan kepada pengikut-pengikutmu. Bayangkan, orang gila yang berbicara. Tapi apa kata orang gila tadi? Tidak sedikit pun daripada hartamu engkau bawa ketika engkau mati. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang cinta dunia. Kenapa? Karena bagi mereka hidup mulia itu dengan harta. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali dalam syairnya. Kata Imam Al-Ghazali, orang hari ini yang berwibawa itu, yang mulia itu yang punya harta. Yang tidak punya harta hari ini, mohon maaf, tidak ada mulia-mulianya. Orang kaya punya harta. Dengan harta dia bisa berdusta. Dengan harta dia bisa berbohong. Dengan harta dia bisa membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Apa kata beliau? Innad darahim taksur rijala mahabatan wa majalas. Kalaulah orang kaya berbicara, intakallama, ketika orang kaya itu berbicara, yang dibicarakan salah tetap dibenarkan. Tapi kalau orang fakir berbicara betul sekalipun dianggap salah. Kalau orang sudah cinta dunia. Nah, Bapak Ibu, kalau ada orang yang tidak bayar zakat hari ini, mereka sedang terindikasi cinta terhadap dunia. Oh, kalau memang mereka tidak bayar zakat karena ketidakmampuan, itu bukan Bapak Ibu. Tapi ada orang yang mampu dan mereka tidak mau bayar zakat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau Bapak Ibu berharap kepada para ustadz saja, kepada alim ulama saja untuk mengingatkan orang-orang kaya itu agar bayar zakat, itu kurang Bapak Ibu. Tapi kalau satu kampung ini datang, Pak, Bapak dah bayar zakat. Besok datang satu lagi, Pak, Bapak dah bayar zakat. Besok datang satu lagi, Pak, dah bayar zakat. Kalau semua orang ini perhatian dengan tetangga dia yang kaya, yang dianggap belum bayar zakat, saya yakin Pak, besok dia malu. Akhirnya apa? Mau tak mau bayar zakat. Hari ini kan kita tak begitu. Karena kita tak berani mengingatkan orang. Karena kita tak mau mengingatkan orang. Iu-iu gua-gua. Coba bayangkan. Padahal peran seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada Bapak Ibu. Wa idzastansahaka fansah. Ketika mereka datang kepada kita untuk meminta nasihat, tolong nasihati. Kasih nasihat. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu, ancaman Allah jelas bagi mereka yang tidak membayar zakat. Allah akan miskinkan mereka, Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka, Allah akan bakar mereka, Allah tak mau mensucikan mereka, Allah akan melaknat mereka. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan orang yang tidak bayar zakat itu, itulah yang disebut dengan orang yang pelit di mata Allah.
dan mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan di malam hari ini membuka mata hati kita. Tak perlu takut dengan harta yang kita miliki. Sekalipun tak sampai nisab kita, paling tidak kita bisa bersedekah. Banyak orang yang berhak menerima, banyak orang yang bisa kita berikan perhatian kita terhadap mereka Bapak Ibu. Tidak pun dengan zakat, paling tidak dengan sedekah kita. Tapi jangan sampai kita jadi orang-orang, mohon maaf, yang lalai dengan kewajiban kita kepada Allah, yang lalai kewajiban kita kepada sesama, yang lalai kewajiban kita kepada agama. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada baiknya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.